semuanya, selamat datang kembali di TMS Podcast. Dan kembali lagi dengan aku, host yang tidak lain dan tidak bukan, Gardena. Nah, hari ini kita bakal ngobrol sama salah satu expert yang memiliki sosok yang menginspirasi. Jadi ternyata di TMS ini ada loh salah satu sosok yang memiliki kisah yang sangat berwarna-warni. Jadi sosok ini tuh dia bisa dibilang superwoman ya, karena dia karirnya iya jalan, terus menjadi seorang ibu juga jalan, menjadi seorang istri juga jalan, dan jenjang pendidikannya juga nggak main-main ini. Daripada langsung lama-lama lagi, langsung kita panggilkan saja salah satu bintang tamu spesial kita, Mbak Cindy. Asik, tepuk tangan dulu dong semuanya. Oke, apa kabar nih Mbak Cindy? Baik. Kayak grogi gitu, kita santai aja di sini. Oke, siap. Nih I'm mungkin good. asik. Oke. Ini mungkin kan banyak juga nih para penonton oi di rumah gitu yang belum kenal nih sama Mbak Cindy. Boleh mungkin langsung diperkenalkan Kenalan dulu nama, atau gimana? Oh, enggak. ya, kenalan ke teman-teman nih. Oke. Jadi di sini rules-nya Mhm. ada nama, Oke. alamat, Oke. zodiak, Oke. status, weton, nomor KTP, Ini kan dong. semuanya. Jangan ya nanti Oke. dibuat pinjol. Oke. Oke, langsung Oke. nih kenalan dulu. Hi everyone. Asik. Hi everyone ya, mulai ya. Boleh. 我的朋友你好，我叫 Cindy. Hello, my name is Cindy. You can call me Cindy. Bener ya, Cindy Ya. Novia. Apalagi tadi ya? Alamat, zodiak, 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 Zodiak. zodiak. Zodiak kebetulan Scorpio. You know what? Asik. Scorpio adalah penguasa air. Asik. Jadi Avatar nih. orangnya tenang sih harusnya. Ya. Status. Status I'm so sorry now I'm not available lagi ya. Jadi Ah, udah sold out, teman-teman. Oke. And then what else? Keren banget. Nomor weton. Jadi Selasa Pon ya, coba dicari itu nomornya berapa gitu. Pasti orang yang beruntung. Katanya Selasa Wage. Oke. Oke. Semuanya nanti bilangin ya, salam kenal Mbak Cindy. Salam kenal. Asik. Nah, aku mau nanya dulu nih, Mbak Cindy nih di TMS itu sebagai apa sih gitu? Oh iya, oke. Kalau saat ini posisi Mhm. aku sebagai CEO officer atau you can call it like a corporate strategy officer Oke. atau strategic initiative office. Itu sebenarnya menangani perencanaan Mhm. strategis office ini ya, TMS Consulting untuk proyek internal yang penting termasuk Oke. transformasi internal dari company ini dan program lintas departemen. Jadi aku yang ngelingin semua departemen yang ada di TMS Consulting ini. Ini Ngejalanin proyek-proyek strategis untuk kemajuan kantor, intinya gitu sih. salah satu posisi kunci ya ini. Juru kunci bukan? Bukan ya? Kunci serabut. Nah, ini udah berapa lama Mbak di TMS? Kebetulan aku baru 3 tahun di TMS, jadi aku join sejak 2022 ya, sekarang Oke. 2025. Oke. Udah dapet PIN dong, harusnya PIN 3 tahun nih. Nah, tapi Mbak Cindy sebelum menjadi CEO officer ya tadi ya, itu Mhm. perjalanan awal karirnya di TMS tuh sebagai apa Mbak? Bisa Nah, diceritain gak nih? betul. Ini sebenarnya, journey yang cukup unik Mhm. karena sebenarnya aku masuk lewat jalur MT di tahun Oke. 2022, di mana, aku di situ berperan sebagai MT, SAP, Oke. Production Planning atau MT SAP PP. Long story short, ternyata kebetulan, yang aku sangat syukuri di sini, jadi aku di-recognize oleh atasan aku. Mmm, Jadi ternyata Cindy ini dia lebih cocok di, managerial skill. oke. So, aku di situ dikenalin jadi PMO project untuk belajar bagaimana menjadi project manager di situ. Jadi aku second layer di situ pegang project. Selanjutnya jadi change management dan kebetulan akhirnya jadi project manager megang beberapa project, akhirnya dimasukin ke project internal. Jadinya megang project internal di seluruh kantor ini gitu. Oh, lumayan berlika-liku ya? Bener, tapi memang sih kayak di sini yang aku sukai adalah kalau kita nggak cocok di sini, Mhm. atasan recognize, kita akan diarahkan, "Oh, kamu lebih cocok di managerial skill, Mhm. so
better you choose this and I'm really grateful for that. Emang Superwoman ini sukanya mengejar karir ya? Eee, apa ini namanya, ketawa karir bukan? Kayaknya tuh tadi lebih tulus ya. Oke. Tapi ada struggle-struggle-nya nggak dalam menjalani perubahan-perubahan itu? Atau emang Mbak Cindy emang nggak apa-apa nih beda-beda, emang suka gitu loh melakukan hal yang beda-beda gitu atau gimana? Of course, struggle pasti ada, Mhm, tapi the way we came out dari struggle itu pasti jawaban yang terbaik sih ya. Jadi bagaimana kita coba overcome struggle itu. Jadi awalnya sih karena memang basic-nya mhm, suka untuk, organize people, organize oke, something, organize project. Jadi kalau dikasih umpan yang mhm. kita sukai, tentu sesuatu yang jadi struggle itu akan jadi challenging. Jadi kayak semangat kayak, "Nggak bisa nih, gue pasti bisa." Oke, emang pokoknya semua orang harus kalah gitu? Tipe Project-nya yang harus projeknya menang menang, gitu. oke. Aku suka semangatnya, Thank so you. cool, so berarti emang tipe yang suka belajar nih? Kebetulan kemarin sempat waktu maternity leave, itu aku pusing dan Oh, ternyata terus aku chat ke Pak Handri, "Pak, tolong dong ada bacaan buku apa?" Dari situ waktu malam-malam, waktu iniin si Dede mhm, kalau lagi kosong, itu aku baca bukunya karena oke. kosong dan itu pusing. Justru di Oh, situ ketemu nih, oh memang aku harus mengisi sesuatu yang kosong itu. Jadi begitulah. berarti kosong itu apa pada saat kayak overthinking kah atau gimana? Mhm, I feel maybe like burnout karena baru pertama kali ngurusin baby. Oke, Iya, I'm new mom guys, jadi asik. Congratulations, thank you, thank you. Thank you celebration. everyone, thank you. Nah, seperti itu. Jadi karena mungkin biasanya kerja ngadepin orang banyak, Mhm, tiba-tiba 3 bulan full dengan baby, mhm, siang malam ketemu pagi dengan baby, jadi kayak oke, aku coba recognize, "Ah, kenapa nih aku kok jadi capek banget?" Aku oke, tidak mau aku membenci bayiku. Jadi aku coba mhm, cari way out-nya biar, ini berjalan normal lagi. Oh kayaknya aku merasa tertinggal nih, aku nggak ada ilmu tambahan nih di otak nih. oke, Jadi hanya menjalankan rutinitas, otakku tidak bekerja, aku merasa begitu. Jadi untungnya lagi aku dapat leader yang sangat oke, keren. mhm, Jadi Pak Albert, Pak Handri, beliau adalah nggak cuman atasan tapi mhm, coach, tapi oke, ngajarin selalu kayak gitu. Kalau ada, buku-buku bagus selalu dikirim. Suruh mmm, baca, gitu. Meskipun kita bacanya juga kapan kita membutuhkan ya, heeh. gitu. Itu sangat Kayak pasti ada waktu untuk spend time untuk at least baca buku gitu ya? iya iya, Nggak betul. aku Betul suka betul. aku suka aku suka. Nah, tapi nih, sebelum aku mau ngepoin tentang baby-nya Mbak Cindy, Oke. aku pernah dengar kalau Mbak Cindy itu dari yang kita udah ngobrol sebentar itu, Iya sih sebentar kan itu. emang emang Mbak Cindy berarti tipe yang suka belajar kan? Kebetulan mungkin bisa dibilang seperti Nah, itu. aku denger-denger Mbak Cindy kan melanjutkan pendidikan nih, S2. Betul, betul betul. Tadi kan juga nihau-nihau nih, Iya nih. di Jerman ya? Atau di mana tuh? Iya dapat 100, Asik. Ya. Coba bahasa Jerman lagi. Wushu Germany, Wushu Yingyu. Jiayo. Iya 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 iya. Apa di mana? Cerita dong, Oke. Mbak, tentang beasiswa-beasiswa itu. Oke, sebenarnya kalau di-related-kan ke Mmm, pekerjaan ini, memang background aku tidak se-related itu, karena aku oke. food science and engineering. S2-nya? Ya, tapi, di sini how to analyze, how to Mhm, manage, it's really helpful. Jadi, sebenarnya kuliah S2 itu nggak kayak kita food science, terus kita hanya belajar food science, no. oke. We literally like, learning something like management, how to Oh, buat reports, how to analyze, kayak gitu sih lebih deep. mmm, Jadi di sini adalah skill itu yang aku gunakan, itu yang aku coba align-kan ya. Jadi, di disclaimer di awal, jadi kalau aku dulu lanjutin S2 di Ocean University of China, ada di asik. Qingdao, China. Itu kebetulan pakai beasiswa CSC Scholarship dari pemerintah China dan itu Oke. fully funded scholarship. Itu tahun berapa, Mbak? Tahun 2021 sampai 2023. Loh, berarti Mbak Cindy tuh S2 dulu, terus kerja di sini? Exactly. Oh, oke oke Jadi oke oke. jadi itu ceritanya gini ya, agak spesial. Jadi dulu aku waktu S1 itu udah nge-planning mau S2, cari Mhm, mana yang
ada beasiswa nih yang bisa fully Oke. funded. Akhirnya ketembak nih jurusan food science yang tentang sebenarnya ocean things, karena aku background-nya dulu juga ocean things, itu yang bagus di China. Mhm. Di situ dapat koneksi, dulu aku pernah dikirim di Thailand untuk, riset 6 bulan. Jadi dari situ aku dapat koneksi ada double degree program dari Oke. Thailand dan juga China. Nah, daftarlah aku di semester 8. Jadi waktu kuliah aku daftar, aku interview, dan ketika aku sidang itu aku udah diterima di S2 gitu. Bentar 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 bentar. Ini kita urutin satu-satu. Oke, Tadi oke. S1 berarti tahun 2020 itu udah semester akhir ya? 2020 berarti lulus kan? Mhm, Nah, abis itu ternyata di situ udah keterima di di S2 S2. Nah, di 2020 itu? iya, tetapi kita tahu bahwa 2020 itu adalah COVID. Covid. Itu, jadi Betul. kayak, "Oke, I need to postpone this." Jadi akhirnya aku Oh, postpone, programnya sebenarnya 2 tahun, 3 oke. tahun, 1 tahun yang di Thailand. Thailand udah selesai online, terus yang di China ini setengah jalan online terus ditutup karena kayaknya ini aku postpone sih. Kayaknya ini nggak bisa berangkat nih, kayaknya Covid tidak akan mereda gitu kan. Jadi akhirnya ketemulah dengan TMS. Aku kerja di Oh, TMS, turns out bisa ada chance untuk balik lanjutin, dan alhamdulillahnya lagi karena mungkin sekali lagi ya, nggak tahu TMS itu baik banget untuk oke. aku ya. Heeh. Di sini aku merasa, karir di-support, terus pendidikan juga di-support di sini. Memiliki anak juga sangat di-support. Oh, oke Ya oke ya. oke oke. Ini bukan clickbait ya, tapi ini that's what I really feel here. Jadi waktu dulu pertama aku mau kuliah, itu sempet kayak, "Wah nggak bisa nih, aku udah taken kontrak 4 tahun kerja di TMS." Mhm. Itu sudah putus asa kayak, "Aku harus relain S2 aku, oke, aku harus Oke. relain, fully funded ini," gitu. Iya. Tapi ketika aku coba eskalasi ke Mhm. atasan aku, sangat disambut dengan baik dan Oh, diperkenankan untuk, kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan secara remote, you can do it as a remote. Jadi remote dulu, oke. nanti kalau udah nggak ada kerjaan yang, terhenti di aku, nanti kamu bisa lanjutin. Dan itu benar-benar terjadi sampai aku lulus S2 di China. Dan bulan Februari kemarin aku udah kembali lagi ke sini bekerja setelah lulus. Mhm, Keren keren keren. Oke, berarti aku baru dapat nih pattern-nya. Berarti si S2 ini udah setengah jalan, benar, tapi ke-postpone karena Covid. betul. Berarti itu nggak bisa online ya, Mbak? Atau itu nyambil? Sudah berjalan online, tetapi kan Oh, harusnya ada riset. Riset itu yang di harusnya lab gitu langsung ya? betul. Oke, Jadi kayak karena aku nggak bisa riset berangkat ke sana, jadi kayaknya aku postpone. postpone. Dan lebih berpikir kayak, "Oke, I need to go work first." Jadi makanya Mmm, aku taken kontrak di MT, di oke oke. TMS ini. Makanya aku juga komit kalau aku udah di sini 4 tahun, jadi apakah mungkin bisa? Dan ternyata that's the great things Bisa. happen here. Ternyata aku boleh lanjutin kuliah dan kemarin udah lulus dan Oke. balik lagi ke sini. Cuman oke, ini pattern-nya sudah mulai tergambar, tapi yang nggak kegambar adalah time management-nya nih di aku nih. Oke Kayak oke kan, oke. mapping-nya kan setengah 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 kuliah S2-nya kan oke, remote nih. Mhm, Tapi setengahnya lagi kan tadi Mbak sini baru mention punya baby. betul. Nah, ini yang nggak ke-mapping di aku adalah time management-nya, kayak maksudnya kan ada baby, Mhm. kerja, S2, itu gimana? Sebenarnya kalau di-mapping-kan di timeline project gitu ya, Oke, timeline Tahunan Project, oke project oke timeline project kehidupan, di notes ya teman-teman. Itu sebenarnya berurutan, jadi tidak oke saling bertumpang tindih. Jadi oke, awal, kerja kerja, kerja, di-postpone nih kerjanya nih, di-hold di sini, jadi kerja remote sambil kuliah, oke ya kan. Ambil kuliah, di pertengahan kuliah ini memang agak aneh nih, menikah nih tiba-tiba. oke. Emang ya, spoiler orang Jawa kalau udah ditentuin tanggalnya nggak bisa digeser. Kalau Wet digeser kayak takut nggak ada yang ngantri di belakangnya gitu. weton kan? Exactly, beton. Berarti ini sambil sambil kerja, kuliah, menikah kan? Yep, Berarti shift-shift-an nih, shift-shiftan. kerjanya Kerjanya di pagi pagi dan malam, malam, terus ininya research, siang research, mhm, menikahnya di meninggalnya di waktu liburan, di pertengahan oke semester. Nikah kan oke. cuman sehari 2 minggu ya, Sehari 2 dari minggu? honeymoon-nya. Iya. Oh, Oke cie. next.
Oke. Nah, terus tapi gimana tuh mengaturnya? Kan maksudnya kayak emang, suaminya nggak ngambek, "Kamu nggak ada waktu buat aku, kamu lebih fokus sama kerjaan dan kuliah kamu," gitu? Betul, kalau suamiku, "Kamu kayaknya nggak jadi," gitu. Itu maksudnya aku. Iya, kayaknya yang ngambek lebih ke perempuan ya, kalau Iya. cowok pasti kenapa jadi suami aku, karena dia sangat suportif, Asik. gitu, gitu Berarti sih. sama-sama lagi S2 ketemunya? Enggak, dia teman kuliah E kebetulan. Jadi gimana? dia bekerja untuk mengais rezeki, aku Mhm. yang menikmati hidup kuliah S2, Oke. iya. Berarti ketemunya tapi di China? Bukan, di Indonesia. Hah? Kok tiba-tiba kan lagi Ih, kok jadi bahas suami aku ya? oh iya juga ya. Iya juga. Jadi kayak kepo nih. Tolong, saya takut sebentar lagi Enggak, setahun, jadi maksudnya kenapa? kayak kok bisa sesuportif itu? Iya iya iya, Oke. itu teman SMA. Oh, lucu, nah. Nah, berarti habis itu LDR dong, setelah menikah Betul LDR? betul, ADN. Oke. Berarti baru balik, eee, kuliah lulus, lanjut Mhm, kerja, akhirnya punya baby nih. betul sekali. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu, Mhm. apakah pernah merasa kayak, "Aduh kayaknya kalau time manajemennya gini kurang mantep nih," gitu, "kayaknya harus diubah nih." Sesuatu strategi, langkah-langkah yang ada yang harus kita ubah nih, kebiasaan-kebiasaan gitu. Kira-kira Mbak Cindy ada nggak? Apa ya, sejauh ini karena berjalan beriringan dan for me, berjalan beriringan ini bisa dua-duanya berjalan, Mhm. I like to do that. Jadi aku Oh, nggak suka, oke. ng eee, bukan gimana ya, cuman Mhm. ketika kalau aku bisa raih kedua-duanya dan secara beriringan aku bisa, why not? Oke. Why I need to be just one? Why not Oke. two? If Ini maybe cannot jadinya be Tri nih. three, sejauh ini bisa sih. Asik. Sejauh 3 in ini 1 oke, kan. 3 in 1, 3 in 1, oke, iya. Career woman iya, as a wife Eee, iya, as a iya, mother iya. betul, itu adalah yang tidak bisa dihindari ya, Mhm. karena memang sudah menikah, memiliki anak, menjadi ibu, menjadi istri, dan sebenarnya bekerja ini adalah passion for Oh, me. oke. Jadi sebenarnya bukan bilang kalau pekerjaan ini adalah sebuah pelarian, Heeh. tetapi memang kebetulan, ada kesempatan, yang dari awal nih kita sudah Mhm. bekerja dan kebetulan dikasih karunia dari Tuhan ya kan, Nah. kita sebut karunia ini bukan sebagai, sesuatu yang memberatkan. Mhm. Kalau, teman-teman mungkin mikir kayak, "Hah, mana bisa kerja terus nanti harus ngurusin baby," kayak gitu. Something miracle will happen ketika Oke. you face it. Aku Oke. dulu nggak percaya, waktu Mhm. pertama mau punya anak juga kayak, "Bisa nggak ya seorang aku ini?" Gitu. Yang biasanya perfeksionis buat kerja, perfeksionis buat belajar, terus aku harus merelakan separuh diriku ini untuk manusia baru, Oke, ya heeh. kan? Yang ya mungkin yang belum tentu nanti bagaimana kita responnya, begitu kan. Tapi ketika itu udah, terjadi tuh, Mhm. a lot of miracles things happen, beneran. Oh. Jadi kayak pola pikir kita berubah, terus cara kita, face problem itu berubah, Mhm. dan yang kamu tanya tadi, time management juga berubah. Jadi kalau dulu bisa tidur, 8 hari per jam, you know what? 8 jam per hari, Iya, 8 jam per hari, 8 hari per jam, 8 hari per jam. 8 jam per hari, iya itu, Agak baper gitu. Terus terus. oke itu, sekarang waktu habis punya anak tuh, bisa 1 jam atau 15 menit ketika dia nangis, aku bisa langsung lari. Oke. Dan itu tidak pusing, dan itu tidak sakit, dan itu tidak ngapa-ngapain. Oke. Itu adalah sebuah miracles yang mungkin sudah di-setting sama yang punya hidup ya. Mhm. Jadi tubuh kita lebih kuat, terus mindful kita juga lebih sehat, menurutku Mhm. ya. Jadi nggak cranky waktu aku masih pacaran dulu gitu, nggak suka ngambek lagi. Iya. Itu aku. Tapi kayaknya maksudnya aku lumayan apa ya, maksudnya terinspirasi dan termotivasi gitu loh sama Mbak Cindy. Mmm, Maksudnya yang dari pertama aja Mbak Cindy sempat mention kayak, ya walaupun lagi pusing tapi ya pelariannya justru baca buku gitu. Maksudnya iya, pelariannya aja baca buku gitu bukan nge-scroll ya scroll nge-scroll TikTok juga sosmed. iya sih, cuman ketika itu kok kok tetep kerasa kosong ya, kenapa? Oke. Apa yang nggak terisi? Nah sebenarnya, sesuatu untuk evaluasi diri sih, biasanya Mhm. sering aku kayak brainstorming sama suami, Mhm. "Kenapa ya aku kerasa capek banget padahal udah kayak gini?"
Oke. semua terpenuhi, gini 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 gini, semua udah aku lakukan, kenapa tetap enggak? Coba deh, karena mungkin sudah mendekati masuk waktu kerja, Oke. mungkin kamu merasa akan tertinggal, jadi coba keep it up, cari Oke. pekerjaan yang related. Akhirnya baca buku, ternyata turns out Oke. oke. Tapi buku-bukunya tuh berarti tipe bukunya tuh nggak mungkin komik dong. Tipe-tipe bukunya tuh buku yang kayak gimana? Maksudnya Iya betul. inspirasional kah? Iya inspirational, Terus leadership, self terus self growth manajerial, gitu-gitu? self growth, Oh, berarti buku definisi buku belajar yang kayak manajerial gitu-gitu dong? ya and how to communicate with people gitu-gitu. Hmm. Kayak sebenarnya jadi manajer itu kayak gimana gitu-gitu. Mhm. Karena kebetulan lately kan bekerja dengan orang-orang besar nih. Mhm. Jadi bagaimana aku bisa mengerti pola pikir seorang manajer? Oke. Bagaimana aku bisa ngedirect seorang manajer? Bayangin tuh, Hmm. manajer harus aku direct, siapa aku gitu kan. Jadi aku harus tahu bagaimana pola pikir, para bapak ibu manajer ini dan bagaimana dengan sopannya aku bisa ngedirect nih biar searah sama tujuan company kita, begitulah. Oke. Terus terang aku nggak suka baca buku, Oke. tapi kalau aku dibutuhkan, aku bisa di situ, gitu. Jadi aku baca buku itu in Oke. purpose, bukan karena kayak, "Ah, aku pusing baca buku," enggak. Itu harus in purpose. Kayak aku nggak akan baca jurnal kalau aku nggak dalam research, Oke, gitu. aku paham 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 paham. Nggak suka, Mhm. tapi kalau butuh, nah arahnya memang harus ke situ, gitu. Mhm. Jadi membaca buku. Tapi kalau misalkan udah baca nih, Mhm. Mbak Cindy tipe yang kayak, "Aduh nggak, nih harus selesai," gitu? Atau pernah nggak kayak cuman baca setengah, "Ah nggak, udah bosan," lepas gitu? Pernah begitu, tapi ada ininya, ada caranya. Wah Oh. ini eman nih kalau buku ini nggak aku selesaikan gitu kan, Mhm. tapi aku udah bosen. Akhirnya carilah rangkuman buku ini apa, isinya tentang apa. Akhirnya kita Oke. kan tetap dapat intisari buku ini maksudnya apa, meskipun kita nggak baca sampai akhir. Mhm. Jadi egonya sedikit diturunkan, kita mungkin nggak baca Mhm. page by page, tapi kita tahu aims-nya apa di dalam buku ini, begitu. Ini justru hal yang harus dicontoh kan, karena kalau aku biasanya film, Eh, intisari filmnya itu apa, karena aku oh nggak iya mau ya, nonton 2 jam, jadi aku nonton 30 menit. Itu kayaknya nggak padahal penting banget ya. padahal film kan ada vibes-nya gitu kan, Iya, harus enggak, ini tetap nggak mau. oke oke Oke. oke, boleh boleh. Nah, Mbak Cindy nih, dari pengalaman dan perjalanan karir Mbak Cindy nih, Mhm. sampai hari ini kira-kira kalau dari Mbak Cindy sendiri, apa hal yang paling berkesan buat Mbak Cindy nih? Di tengah-tengah kesibukan yang sangat mendarder-dor ini? Iya betul, eee Apa pas lagi S2 kah? Ada apa hal yang kayak, "Ah, ini memorable banget, aku sampai terharu," gitu? banyak sih di setiap milestone aku selalu, merasa bahwa, Tuhan itu baik banget, Allah itu baik banget karena ketika kita butuh bantuannya selalu selalu di mana pun itu selalu terbantu. Kayak ya tadi yang udah aku ceritain tadi ya. Mhm. Jadi aku udah nggak ada kepikiran aku bisa lanjut S2 atau enggak, paling enggak aku nanti dapat punishment dari kantor ini. Oke. Turns out aku bisa lulus S2, aku tetap bisa secure kerja di company ini, Oke. dan masih dikasih kesempatan untuk mengejar karir, Mhm. dan karir pun itu tidak dipaksakan, tapi disesuaikan dengan passion aku, Bener. gitu. Itu kayak and it's beyond expectation, really. Itu yang kayak sangat berkesan sih, kayak, "Ya Allah terima kasih," gitu. Asik, to infinity and beyond kan? Iya iya betul. Sama satu lagi nih, kalau di sini, kalau punya anak juga di-support banget. Oh, That's oke. why aku nggak merasa kecil di sini, aku nggak merasa kesusahan untuk menyusui atau seperti apa, karena kita sudah ada corner untuk breastfeeding-nya gitu Mhm. kan. Ah, iya itu yang sangat berkesan kayak, this is my first big company and then I feel so grateful. Asik. We love you TMS. Oke. Nah, Mbak Cindy nih, kalau misalkan Mbak Cindy bisa kasih pesan atau motivasi untuk, superwoman-superwoman di luar sana, kira-kira apa yang akan Mbak Cindy sampaikan? Mmm, Pasti kan banyak juga nih kayak perempuan-perempuan yang lagi pada berjuang, betul. mereka kerja juga, Mhm. mereka mau S2 juga, Mhm terus mhm. mau nikah juga, Betul mau betul punya betul. anak juga, Betul betul. mau punya sawah juga, Kebon, kebun, sawah, apalagi? ternak, Ya atau oke. banyak itu.
Kira-kira apa nih pesan-pesannya? Kalau boleh aku share bagaimana Boleh boleh boleh, ini boleh bagaimana semua. kita bisa, tetap termotivasi Mhm terhadap stage-stage kehidupan. mhm. Itu kan tadi kan sebenarnya nggak bisa kita chasing only one night, Oke punya anak, terus nikah, terus S2 itu kan enggak, itu semua itu serba planning, oke. it's a matter of time. Jadi kalau aku dari dulu, dari S1 selalu kayak, nge-list dream, 10 years dream, tapi turun lagi ke 5 years, and then 3 years, and then 1 years, and then per month ini step-nya apa aja. Oh, oke. Terus itu kan untuk dream kita, tetapi bagaimana, seharian kita itu tidak, eee, bertumpang tindih Mhm. antara dream dan juga apa yang harus daily task-nya kita. Nah, itu kita listing di planner. You did it, Mmm. planner kan? Ya, seperti itu. Planner setiap hari ada, Iya kan? 5 tahun ya belum ada. Jadi kayak, Oke oke. eee, oke aku tambah tahun karena aku semakin dekat sama mimpiku yang ini. Jadi kayak, Mhm. hidup itu nggak pernah, merasa kosong, jadi kayak, "Wah, abis gini gini nih, abis gini gini nih." Nah, iya, tapi maksudnya mungkin banyak ya yang nggak sekonsisten itu loh, Mbak Sin, kayak Betul kayak, betul. "Oke, aku tahu aku 5 tahun aku mau ngapain, tahun depan aku Mhm, mau ngapain, 2 tahun lagi." Tapi kan kenyataannya kayak tahun depan nothing special, nggak ada apa-apa. iya, Kayak gimana cara keep on track gitu loh? we say that, tahun kemarin nothing special karena kita bener-bener nggak nge-track what we did in past year. Oke. Jadi itu yang pernah aku kayak, "Wah, kok aku nggak ngapa-ngapain ya?" Gitu. Pernah juga aku gimana ya, aku mau cerita. Jadi dulu aku adalah lulusan terbaik di Fakultas Perikanan Kelautan. Tepuk tangan. Perikanan dan kelautan ya, perikanan dan kelautan. Dari awal, dari kuliah selalu dinomorsatukan, oke. Mhm. Tapi ketika lulus, aku nggak pernah dipanggil sebagai pembicara untuk, adik-adik. Tapi dulu waktu, S2 waktu S2 itu ada panggilan ke situ. Tapi ketika bekerja sama sekali nggak jadi representatif. Itu juga kayak star syndrome-nya turun banget dong. Oke, iya Iya dong, yang iya. dulunya kayak lu dianggung-anggungkan, terus sama sekali waktu kerja dinilai sebelah mata. Mhm. Itu sangat-sangat sangat-sangat memukul ya. Iya, ngerti ngerti Tapi ngerti ngerti. long story short, nggak harus sesuai dengan title sih, tapi sesuai dengan passion, Asik. gitu gitu. Aku suka banget. Ini beneran ya, ini beneran ya, ini Mhm. beneran. Ini segmen closing kan? Jangan di-spill dong, kalau gini ketahuan tiba-tiba Ini tinggal segmen bentar pesan-pesan lagi. ya. Segmen pesan jadi tinggal bentar lagi, jadi keep motivated with your dreams guys, karena for me ya, especially buat aku sendiri, yang bisa tetap menggugah Mhm, kehidupan ini itu dreams kita gitu, kayak oke. achieving one by one, step by step, the milestone yang sudah kita gambarkan, even like 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, itu itu sangat memotivasi kita. Ketika kita punya dream, kita akan merasa langkah kita itu nggak kosong, Oke. gitu. Jadi don't worry, nggak semua dream itu harus achieve. Jadi kalau nggak achieve, kita bisa evaluate, kita lakukan ulang buat tahun depan, it's okay, that's for ourselves. So don't worry, tetap bisa punya anak, kuliah S2, kerja, ngejar karir, membahagiakan suami, jadi istri yang cantik gitu kan. Ya, tetap bisa berjalan. Setuju. Just do it, just do it, just do it, just do Asik. it. Aduh, aku abis ini aku bikin goals 10 tahun. Mbak Cindy, terima Ya, kasih banyak. Kayak sepertinya tadi sudah di-statement, ini closing segmen kan? oke, Iya. Jadi oke. nanti kita siapa tahu kita mau bikin part 2. Mbak Cindy, terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber di Superwoman episode kali ini. Sama-sama, sama-sama tim Asik. podcast. Aku happy banget karena banyak banget ya insight untuk aku. Ya, semoga bermanfaat ya sedikit dari cerita manusia satu ini. Semoga dapat menemukan cerita-cerita yang lain di next episode. Asik, karena aku unmotivated jadi aku butuh sebuah motivasi. Terima Oke, kasih banyak untuk Mbak Cindy dan teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, tap-tap layar. Dan kita ada slogan terakhir nih ya apa sebelum nih apa kita nih? closing. Stay happy, stay healthy, stay with me. Oke. 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 1, 2, 3. Stay Stay happy, happy, stay stay healthy, healthy, and stay stay with with me. me. Bye. Dadah!